nyampe nih teman-teman ke tempatnya atau tokonya teman saya. Kira-kira yang ngapain nih dia ya? Ayo, ikuti saya. Orangnya kemana ya? Assalamualaikum, Jen. Wah, teman-teman, adik-adik lagi bikin apa itu? Jen. Ya. Bilang mau kesini. Ya iyalah, kejutan. Lu bikin apa? Mau bikin gambar Frozen. Wah, Frozen. Oh, pesanan ya? Yes. Nah, teman-teman, kebetulan ini kenalin Om Jajan, teman saya yang tadi kita ceritakan di Sunter itu. Nah, ini lagi mau bikin pesanan Frozen ya? Iya. Ini ukuran berapa nih? Ukurannya 22 cm. 22 cm. Dalamnya apa? Black Forest? Karena Black Forest. Dalam Black Forest, adik-adik semuanya ya. Nah, banyak mungkin yang belum tahu cara bikin animasi Frozen ini ya. Ya biar yuk kita ikuti ya teman-teman. Kita lihat nih cara bikinnya gimana. Ribet gak sih, Jen, bikin kayak gini? Dibilang ribet sih gimana ya? Ribet juga. Kayak makan waktu ya. Kalau sudah biasa ya. Oh gitu. Frozen lumayan banyak nih pesanan Frozen ini ya. Ada aja sih. Ini warnanya, rambutnya ntar warna apa? Biru juga? Enggak, rambutnya warna krem. Oh, Sesuai kayak gini ya. teman-teman. Nih contohnya. Ini teman-teman. Nanti kita lihat jadinya. Gue sambil ngobrol gak apa-apa kan, Jin ya? Iya, nggak Duh, apa-apa. gerah banget. Tahan dulu. Nah, nanti teman-teman, karena kan Om Jajan lagi sibuk nih, lagi ada pesanan ya. Kita nanti ngobrol juga sama Om Jajan, sama Om Eko juga. Biar Om Jajan lanjut dulu, sambil ntar kalau udah selesai kita lihat hasilnya gimana. Nah, kita lihat ke dapur dulu ya. Boleh kan ke dapur? Ya, silakan. Gue gerecokin ya. Nah, sini dapurnya. Ini daerah Sunter. Ya, Sumber Batu, nggak jauh dari masjid tadi yang kita kesana, Masjid Amin. Semua teman-teman, ini kita tadi udah dari dalam. Nah, udah jadi. Tuh. Udah jadi teman-teman. Gimana ya? Wah, keren banget. Wah, bagus ya. Nih, kalian bisa lihat nih. Kok mirip lo ya? Nah, ini kira-kira tadi berapa menit ya? Gue tinggal ke dalam, nggak lama udah jadi. 15 menit. 15 menit masternya loh. Gue bikin 5 menit doang. Ya, 15 menit itu cuma bikin gambarnya. Oh iya, so tadi dasarnya udah ada ya. Dasarnya sama warnanya udah ada. Setengah jam lah. Ini kalau diangkat, rubuh gak? Nggak apa-apa. Nih, kayak gini nih. Bagus kan? Nah, keren ya? Nah, kalau misalnya mau lebih detail lagi, lu punya YouTube channel gak sih, Jan? Ada. Apa namanya? Icin Bakery.
Zen Bakery. Ya, Mungkin tadi tulisin sama Om Parul ya. Sini. Oh, di sini. Itu tentang apa? Peternakan. Ya bikin kue, bukan lagu ya, tapi ada juga sih lagu. Ada lagu juga. Oh, tentang kue. Bikin krim kan, bikin kue atau apalah, bikin roti, semuanya ada di situ. Cuma belum lengkap semua. Oh gitu. Terus selain usaha, berarti orang bisa belajar juga gak sama lo? Mungkin ada anak-anak yang pengen belajar ya Om Eko ya. Jadi bisa anak SD atau apa kan kadang anak-anak cewek banyak yang Kebanyakan pengen sih yang ngambil les gitu, ngambil Oh, kelas. ambil les. Itu bisa berarti ya? Bisa, ada yang online juga, ada yang offline juga. Jadi kebanyakan itu, kalau untuk yang offline itu, gue dipanggil ke sana gitu. Oh gitu. Panggil ke Kalimantan. Katanya keluar kota terus. Iya, Pak Yosi Balikpapan. Nah, kita lanjut aja ngobrolnya di sini ada Om Eko. Om Eko juga kan pengen tahu juga. Nih, cobain dulu. Oh ini Ya. apa nih? Ini roti unyil. Oh roti unyil, imut banget teman-teman nih. Oh. Ya, sekarang kita sudah duduk bareng sama Zen, teman-teman ya. Zen. Lo orang Malaysia, Jen? Hah? Turunan Malaysia apa apaan? Arab. Anda. Belanda ya dari kulitnya ketahuan kan? Ireng. Iya, Zen asli mana? Bogor ya? Apresiasi Bogor. Bogor, Betawi, Cina kayaknya dia. Nah, tadi kan tadi kan Om Zen udah bikin kue, ya semua udah dijelasin juga di sini. Nah, kita mau cerita-cerita di sini ya. Om Zen itu adalah sahabat saya, seperti adik sendiri ya dari kita sama-sama kerja di salah satu perusahaan bakery ya Iya. di Jakarta yang sekarang cabang udah banyak banget. Kita alumni di situ. Jadi saya tuh dulu bekerja di bidang kayak gini juga, bakery ya. Nah, Zen masih baru. Jadi saya omelin mulu nih anak. Ingat gak lo gue ajarin mulu? Ya. Dan sekarang dia lebih sukses loh teman-teman. Dia udah bisa buka usaha kayak gini. Ya kita sih usaha nggak usah harus besar-besar dulu ya, yang harus ratusan juta, puluhan juta. Yang penting berawal dari bawah dulu ya teman-teman. Iya. Tak dulu. Ini ada Om Eko. Oh iya. Iya. Kita panggil dulu Om Eko. panggil aja. Dia lagi ngapain sih, belajar ya? Lagi makan kayaknya. Enggak, dia udah belajar kan ponakan. Iya. Ini Om Eko nih. Tuh. Lu ngapain belajar kan? Makan Pak De. Iya. Tadi kita mau belajar roti sama ponakannya Om Jejen. Tuh dikasih Wih, keren loh. Saya doang nggak dipakai. Ini merah semua ya. bakery Iya, and sama-sama. Oke. Berarti balik dari sini gue dapat juga dong inian. Ya gampang lah. Enak banget Pak De. Enak ya. Gue belum nyobain Jen ya. Ya, Tapi gue nggak cobain. suka abon. Hampir sama Ini kayak- apanya, rasa apaan? Ini tuh cheese sama coklat sama abon. Ini. Iya. Oh, ini cheese. Iya. Asin dong ya. Asin. Saya suka Tapi coklat. asinnya Saya suka coklat. Hampir sama kayak DJ Bandung. Yang tadi makan ya? Iya betul. Ini hari ini saya Taruh sini kenyang aja. banget ini beneran. Sambil maaf ya teman-teman, kita sambil makan. Saya lapar. Ini udah jam berapa? Jam 12 ya? Nggak, itu nggak usah Jen, sayang. Tadi di dalam ngapain aja? Belajar. Tadinya mau belajar, cuman banyak roti begini ya, jadi makan terus jadinya. Itu nggak ada Om Parul. Satu lagi temen gue Jen, Om Parul. Kalau ada, ya udah habis semua di sini. Ya, kita lanjut nih ngobrol-ngobrol. Iya. Lo usaha di sini udah berapa lama? kalau untuk di Jakarta sih masih bulanan lah, belum begitu lama. Awalnya kan di Bogor. Oh, di Bogor. Jadi, ya gue pindah ke Jakarta aja lah. Kalau usaha udah mulai jalan 3 tahun. 3 tahun. Tapi Pokoknya semenjak resign dari kerjaan, pindah lagi ya. Ibaratnya kan kita udah ada ilmu dan ada modal juga, ada kemauan, ya udah buka usaha. istilahnya kalau orang usaha itu, kalau sih gue bilang modal nekat ya Om ya. Maksudnya pernah gak ngalamin yang namanya kita
toko sepi, lu udah bikin roti, donat, apa semua udah sebanyak-banyak tapi sepi, pesanan nggak ada, atau pernah nggak sih? Kalau soal itu sih semua yang usaha pasti menghadapi seperti itu. Oh, gitu. Jadi kita nggak bisa sih yang namanya usaha itu langsung rame. Pasti kan proses dulu, ada progresnya ya kan. Jadi kita harus untuk sekali itu harus benar-benar masarinnya itu bukan hanya karena toko doang, dari sosial media lah. Gitu. Apalah, gitu. Iya, apalagi sekarang ya. Zaman sekarang kan udah canggih, jadi Ada kita aja harus gitu. pinter marketnya jangan cuma ada di stand doang, tapi kita harus di sosial media juga. Nah, dulu pernah sempet lo cerita ada cabangnya ya, 3 toko lo ya pernah ya ngalamin di Bogor itu ya? Dua toko. Terus akhirnya sekarang lo Ya, lebih fokus di Jakarta. Karena kan di sini Lebih ramai kali ya, sambil filmnya. ngajar juga, jadi ya fokus di Jakarta aja. Oh jadi bisa nih, yang tadi gue nanya, belajar bisa? Nah, Om Eko kan mau belajar loh anaknya. Udah khusus. Wah, lo bayar berapa juta sama Om Eko? Bisa cincang. Khusus ini kan ini. Tapi bingung juga sih ya, dari ngetik di komputer suruh belajar kue, ribet banget Pak. Oh iya, teman-teman, ini Om Eko juga dia pengusaha loh. Ya, kita pengusaha kecil-kecilan ya. Om Eko itu dia buka usaha warnet ya Om ya. Ya warnet. Nah, mungkin nanti di konten-konten berikutnya kita samperin sama Om Eko. Gantian, dia jangan ngambil kamera mulu. Rame terus ya. Kecil. Kira-kira ada berapa itu tuh? Komputernya? 15 Gitu. 15 kok udah. Banyak banget mau ya. Tapi lebih ke untuk belajar sih, lebih buat ke sekolahan. Oh gitu. Tugas bikin apa untuk yang game itu kalau hari-hari kerja gini mah makanya bisa kita tinggal begini. Oh, jadi paling kalau game atau apa pas lagi anak-anak sekolah libur kali ya. Betul. Sabtu Minggu itu anak-anak nge-game masih lumayan baik, cuman kalau hari sekolah masuk sekolah gini aktif kerja, aktif sekolah agak Nah, siang. sekalian mungkin teman-teman mau tahu juga ada dua teman saya ini yang usaha istilahnya ya. Itu sebenarnya kalau bisa dibandingkan lebih enak kita kerja usaha orang, kita harus masuk jam 6 ya kayak dulu. Jam 6 harus masuk kelas 1 menit misalnya dipotong, atau kayak Om usaha sendiri tapi hasilnya kadang banyak kadang gede, enakan gimana itu? Mungkin Om Eko dulu lah gitu. Kalau saya sih lebih enak usaha sendiri sih Pak. Usaha sendiri. Kalau saya pribadi ya. Karena usaha sendiri di rumah bisa ngomong anak, Oh gitu ya. bisa bantuin kerjaan istri, nyapu, ngepel. Wah, di rumah mah ada. Dia mah keren, nyapu, ngepel, apa semua dikerjain ya, bantuin ya. Betul. Oh, bagi-bagi tugas, istrinya masak, ini anak ya. Disuruh saya juga. Omnya enggak. Jangan-jangan saya gitu juga ya. Sama. Oke gitu ya. Nah, kalau Om Jajan gimana nih? Kita semua udah pernah ngerasain kerja, yang cuma saya aja masih kerja. Sebenarnya ada ada enaknya, ada yang gak enaknya juga ya. Sama-sama kita nyari uang ya kan, artinya yang halal, mau itu kerja atau usaha. Tapi kalau untuk sekarang sih enakan usaha. Enjoy usaha ya. Karena walaupun istilahnya kita mendapatkan uang sedikit ya, istilahnya nggak terlalu banyak. Yang penting kan itu kita punya sendiri ya, Benar, tergantung benar. sama orang. Jadi waktu bebas kita yang ngatur. Nah, jadi kalau misalnya kita ada keperluan juga ya kita bisa ituin sendiri. Walaupun kadang ya istri saya juga kan udah bikin keputusan kalau dia mau resign kerja, dan dia ngerasa sih ternyata enakan usaha ya. Ya walaupun nih seperti kalian nih saya lihat misalnya kayak Om Jajan atau istri saya ada pesanan berapa ratus atau apa ya, kita bangun jam 1 pagi ya kan, nggak tidur, siangnya langsung kerja lagi atau apa. Coba kan nggak setiap hari seperti itu ya. Nah kayak Om Eko juga ya. Om Tapi Eko itu kan punya kita sendiri, jadi lebih enjoy daripada kita kerja sama orang sampai lembur sampai benar. Dapatnya tetap segitu-segitu aja Om ya. Tapi kalau punya sendiri kita ngerjainnya itu kayaknya ini punya gue, jadi kita harus semangat benar-benar. Iya. Kalau Kalau beda. iyalah. Kalau Om Eko berarti kalau misalnya ada tugas-tugas malam, ada juga sering itu pernah tugas dari anak sekolah atau mungkin KJP apa gitu ya. KJP scan ya. Oh termasuk gitu ya. harus dikelarin hari Selasa, kita harus lembur sampai pagi Iya. karena untuk
ngejar selesainya itu. Gitu. Oh gitu Jen ya. Terus apalagi tuh maksudnya lo target kedepannya, ini kan toko udah gue bilang sudah lumayan cukup sih ya. Lagi lo belum merit. Target kedepannya selain lo udah bisa ngajarin, oh iya keseruan lo ngajar-ngajar di luar kota gimana? Lo pernah nggak kemana itu? Nyari kawan, nyari Kalau Nyari. usaha ada. Iya. belum ada. Bener, calonnya belum ada. Ntar bentar lagi nih abis dari bikin konten berapa bulan langsung gue ngasih undangan sih. Merit ya. Iya. Pasti. Ya kalau untuk Benar-benar. ngajar sih, istilahnya kita sampingan aja. Boleh disebutin nggak berapa rupiah harga lo? Sejam 2 jam? Maaf adik-adik bukan harga si Om Jejennya, harga ilmunya. Jadi kalau misalnya anak Kameko mau kursus kan sebenarnya saya bisa, cuma kan dasarnya doang saya nggak sempet. Nah anak Kameko bisa panggil Om Jejen tuh kira-kira bisa datang ke sana. Online berapa, datang berapa gitu. Kalau untuk hands on ya, misalkan kita datang ke tempat mereka atau mereka datang ke kita sih, itu ada perbedaannya. Bedanya? Kalau misalkan kebanyakan sih mereka ngundang gitu. Oh, gitu. Misalkan dari TBK atau tempat bahan gue ya, atau mereka yang mau usaha dari nol belum tahu apa-apa karena pengen usaha ya kan. Jadi ngambil privat, jadi saya yang diundang ke sana. Sejamnya berapa itu? Kalau boleh Kita tahu? nggak main sejam sih, jadi dari Pagi. mulai sampai selesai aja gitu. Oh, gitu. Kira-kira 4 sampai 5 jam, maksimal 5 jam. Kalau untuk Jabodetabek ya 1 juta. Wow, 1 juta. Kalau kemarin katanya pernah keluar pulau Keluar kota itu gimana? Itu ke Kalimantan sampai berapa hari itu? Kalimantan udah 2 kali. Balik Itu berarti Papan. sampai hotelnya apa semua ditanggung? Ya kalau itu sih sudah pasti. Udah kebayang nih duit Om Parul nih? Iya, makanya. Iya, di sini nih, saya ngebayangin duitnya banyak banget. Enggak, Ya. sama aja sih sebenarnya di luar kota sama di dalam kota kan. Tapi kalau di luar kota kan kita harus fokus seharian itu, dan kita pun nggak bisa cuma sehari di sana. Benar. Minimal itu 3 hari. Jadi otomatis kan mereka harus sediain tempat buat kita. Nah, ada nggak perasaan lo misalnya gini ya, gue buka usaha, gue udah punya ilmu, dulu kita dapat ilmunya dengan kerja keras ya, masuk jam 6, pulang bisa jam 3 pagi ya kan, kasarnya itu hikmahnya sih kita resign dari tempat itu kita bisa sampai seperti ini. Nah, maksudnya ada nggak lo rasa, ya gue udah buka usaha, terus orang belajar sama gue, walaupun lo dapat biaya, tapi lo ngerasa takut ntar yang ada saingan gue jadi banyak nih atau apa gitu. Banyak kompetitor jadinya. Bener, Soal iya. itu sih sebenarnya soal rezeki. Nah, terus soal ilmu itu lebih baik kita amalkan sama orang lain. Bener. Karena kan Iya, ya. rezeki sudah ada yang atur. Kita nggak bisa seperti itu. Emang sih bisnis, tapi kalau prinsip pribadi sih nggak seperti itu. Kalau Bagus. misalkan orang pengen bisa, ya kita kasih ilmu lah. Iyalah. Gitu. Jadi semua orang itu kalau mereka ingin bisa seperti kita, ya oke, kita ajarin. Tuh teman-teman yang mau buka usaha, ya yang masih bingung, galau ya. Gue mau kerja apa usaha, iya nggak punya keterampilan. Sebenarnya sih kalau buka usaha apapun, kalau memang kita niat bisa ya. Istri saya aja nggak bisa. Awalnya dia bikin donat apa nggak bisa. Tapi harus di jalurnya. Misalkan kalau emang dia cuma pengen coba-coba karena lihat orang atau dengar orang, janganlah. Oh gitu ya. Jadi kita misalkan Niat harus niat ya, bener-bener. emang kita pengen banget gitu. Misalkan untuk dipercaya gitu. Iya. Oke lah. Dari awalnya pengen seperti itu atau udah ada basicnya. Tapi kalau emang sama sekali nggak ada, itu jangan coba-coba. Ini dari tadi ada telepon panggilan buat privat kali ya? Belum tahu deh. Sama. Saya tadi kesini pengen belajar Pak De. Oh iya, terus? Cuman yang ada ilmunya saya nggak dapat. Nggak dapat. Rotinya doang. Nggak apa-apa, dapat gendutnya Om. Ini sih untungnya tokonya lagi nggak buka ya, tutup Ya, ya. kalau tutup sih dibilang tutup enggak, cuman banyak pesanan tadi. Banyak pesanan, jadi cuman bikin- lagi sibuk banget. Cuman bikin pesanan. Makanya makasih banget lah, dia udah nyempetin waktu. Kita bisa datang di sini ya. Ya, betul. Bisa teman-teman juga jadi tahu istilahnya. Ya itulah kalau orang mau buka usaha nggak boleh ragu. Niat bener-bener, terus jangan berpikir, wah gue harus punya modal 10 juta, 20 juta atau apa, enggak ya. Jadi istilahnya dari nol sih Pak De. dari Nggak ada nol yang instan. dulu. Iya, kayak Om Eko kan dulu buka usaha, Bukannya dari nol lagi. beli satu-satu ya.
Beli komputer ya kan, beli komputer apa satu-satu, mesin fotokopi, mesin print belum ada ya kan, akhirnya lama-lama sampai bisa nyuci foto apa, jadi anak-anak SD atau yang mau ingin scan-scan di sana bisa ya Om ya, kayak gitu sih. Nah terus tadi di dalam memang bikin apa aja? Lihat doang Pak De. Oh lihat doang. Bikin donat, terus tadi roti apa, cuman rasanya bener sih tadi, apa ya atasnya? Itu dia Keju ada apa ya? keju Kejunya susu itu- gitu ya. Di lidah itu beda sama yang lain-lain. Oh gitu ya. Dari beneran nih, saya nggak dibayar sama Om Jen ya. Saya tadi cuman di dapur ngeliatin pembuatannya, terus saya nyoba-nyoba, itu semuanya itu emang kuenya mantep-mantep semuanya. Ya, memang sih prinsip saya sama Om Jejen ya, di saat kita buka usaha, ya pengen menampilkan yang terbaik ya Jen ya. Kalau bisa dari toko-toko yang memang udah punya nama gitu. Kalau ada yang penasaran ntar bisa lihat di bawah sini deh. Saya tampilin ntar nomor teleponnya. Iya, teleponnya semua ya. Tuh, itu aja sih Jen tuh tadi panggilan mau kemana? Ke Mekah. Ke mana? Ke Malaysia. Ini Singapura. Kan lu katanya mau ke Malaysia waktu itu. Dari customer aja, nggak jadi ya. Ada Oh. corona, takut. Ya. Oke, udah. Itu aja Jen ya. Makasih waktunya. Oh iya, jadinya setiap ini orang pertama berarti teman pertama yang kita review datengin. Nanti kedepannya kita nggak hanya museum-museum aja, karena konten penasaran itu semua ya. Untuk semuanya lah. Iya, pengusaha-pengusaha, ya apalah yang tadi saya sebut Tempat semuanya ya. bersejarah, terus tempat apa kayak masjid-masjid. Benar. Nih, karena kita belum 1000 subscribe ya, makanya dibantu teman-teman. Baru berapa kita? 200 lah ya. 200. Makanya disembunyiin nih yang nyembunyiin. Kadang teman-teman pada nanya, iya, Bang Lutfi, kok disembunyiin atau apa? Ya biarin, katanya buat kejutan aja. Yang penting sih kita bertahap ya. Tetap terus terima kasih teman-teman udah ngebantu ya atau apa. Nah, jadinya saya cuma bisa ngasih ini stiker. Stiker. Jadinya kalau misalnya nanti kontennya udah di-upload sama Om Parul ya, udah diedit semuanya, lo nggak usah WhatsApp gue lagi nama ituan lo apa gitu kan, lo kan bisa upload, jadi bisa ingat. Ya. Oke teman-teman, dadah. Goreng apaan, Mas? Ntar gua ambil dulu ya itunya. Ngobrol-ngobrol aja dulu. Ntar ya. Apa lagi sih, Pak? Hah? Wah, parahnya kemana ya? Assalamualaikum, Jem. Ini tokonya lagi tutup kali ini. Udah belum sih? Taruh belum? Udah, langsung ya. Lu langsung kerja aja. Ngobrol lah. Nih contohnya, jadi dia nontek. Nggak kayak gue jadi. Nih, cobain dulu. Oh ini. Aduh omnya. Lanjut. Dia ada suara gue. Ya. Ulang deh. Oh iya.